Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan juga teman-teman dari kelas B yang sudah mengakses kelas presentasi virtual morfologi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 penyaji kelima akan memaparkan materi mengenai pronomina dan numeralia. Sebelum kita beranjak ke penjelasan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri, Alfi Fadilah dengan NIM K1221004. Kedua, Fadilah Ana Gunawan dengan NIM K1221026. Ketiga, Radeva Mahendra dengan NIM K1221060. Keempat, Ratih Gusti Permatasari dengan NIM K1221064. Kelima, Selvina Dewi Anggraini dengan NIM K1221070. Dan yang terakhir, Zahra Salsabila dengan NIM K1221082. Bahasan pertama yaitu pronomina. Batasan dan ciri pronomina. Pronomina merupakan kata yang berfungsi sebagai pengganti nomina. Seperti halnya nomina, fungsi utama pronomina adalah sebagai inti frasa nominal, walaupun puatasnya terbatas. Sebagai kata ganti nomina atau frasa nominal, pronomina digunakan untuk mengacu pada orang ataupun benda. Contohnya, pada kalimat pertama, saya sudah lama menunggu Anda. Kedua, meja itu kakinya 3. Pronomina saya pada contoh pertama mengacu pada pembicara dan kamu mengacu pada pendengar. Karena yang berbicara dan yang diajak berbicara itu berubah-ubah, maka acuan kedua pronomina itu juga dapat berubah-ubah. Kemudian, pronominanya pada contoh kedua menggantikan frasa meja itu. Oleh karena itu, acuannya sama dengan meja itu. Kemudian, jenis-jenis pronomina. Pertama, pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang digunakan untuk mengacu pada orang. Biasanya, pronomina ini mengacu pada satu orang, namun ada juga pronomina yang mengacu pada lebih dari satu orang. Sebagian besar pronomina persona bahasa Indonesia memiliki lebih dari 2 wujud. Hal tersebut disebabkan oleh budaya bangsa Indonesia yang sangat memperhatikan hubungan antar sosial manusia. Tata krama dalam kehidupan bermasyarakat menuntut adanya aturan yang serasi dan sesuai dengan martabat masing-masing. Pada umumnya, ada 3 parameter yang dipakai sebagai ukuran. Pertama, umur, kedua, keakraban, dan ketiga, status sosial. Kemudian kita akan masuk pada pronomina persona pertama. Pronomina persona pertama tunggal, yaitu mencakup 3 bentuk, saya, aku, dan daku. Saya adalah bentuk formal dan umumnya digunakan dalam tulisan atau ujaran resmi. Fungsinya sendiri untuk menyatakan hubungan, pemilikan, dan diletakkan di belakang nomina yang dimiliki. Contohnya, rumah saya, baju saya, dan tunangan saya. Kedua, aku. Aku adalah bentuk tidak formal dari saya. Biasanya dipakai dalam pembicaraan batin dan dalam situasi yang tidak formal, serta lebih banyak menunjukkan keakraban antar pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Pronomina persona aku memiliki variasi bentuk, yaitu ku yang terletak di belakang kata dan ku yang terletak di depan kata. Contohnya, selain aku, sepedaku, dan ku pakai. Yang ketiga yaitu daku. Daku adalah bentuk yang biasanya dipakai dalam karya sastra. Contohnya, demi daku, tentang daku, seperti daku. Yang kedua yaitu pronomina persona pertama jamak. Ini meliputi 2 bentuk, yaitu kami dan kita. Kami bersifat eksklusif, yang artinya pronomina itu mencakup pembicara atau penulis dan orang lain di luar orang yang diajak berbicara atau pendengar. Contohnya,
kami akan berangkat pukul 6 pagi. Kemudian kita, ini bersifat inklusif, yang artinya pronomina tidak hanya mencakup pembicara atau penulis saja, namun juga pendengar atau pembaca dan mungkin pula pihak lain. Contoh kalimatnya yaitu kita berpisah setelah 2 tahun bersama. Kemudian pronomina persona kedua. Pronomina persona kedua engkau, kamu, danmu dipakai oleh pembicara dalam situasi-situasi tertentu. Situasi pertama yaitu orang tua terhadap orang muda yang telah dikenal dengan baik dan lama. Contohnya, pukul berapa kamu berangkat ke sekolah, nak? Situasi kedua, orang tua yang status sosialnya lebih tinggi terhadap yang status sosialnya lebih rendah. Contoh kalimatnya yaitu, mengapa engkau kemarin tidak masuk, Rudi? Pada pronomina engkau di sini dapat disingkat menjadi kau pada situasi tidak formal. Contoh kalimatnya, kau tidak ikut. Situasi yang ketiga yaitu orang yang mempunyai hubungan akrab tanpa memandang umur atau status sosial. Contoh kalimatnya, baru jadi kepala seksi sebulan. Kenapa rambutmu sudah beruban? Kemudian yang kedua, pronomina persona kedua Anda dimaksudkan untuk menetralkan hubungan. Pronomina Anda digunakan dalam situasi-situasi berikut ini. Yang pertama, hubungan antara pembicara dan pendengar tak bersifat pribadi, yang artinya Anda tidak ditujukan pada satu orang khusus. Contoh kalimatnya yaitu, sebentar lagi kita akan mengudara. Anda, kami persilakan mengenakan sabuk pengaman. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan antara pembicara dan pendengar. Tetapi pembicara tidak ingin berbicara terlalu formal ataupun terlalu akrab. Contoh pembicara yang formal. Apa Anda sudah mendengar berita itu? Dan pembicara yang tidak formal. Anda sekarang tinggal di mana? Nah, itu. Kemudian, pronomina persona kedua yang memiliki bentuk jamak. Ada 2 macam bentuk jamak, yaitu kalian dan persona kedua yang ditambah dengan kata sekalian. Contoh, Anda sekalian dan kamu sekalian. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Yang pertama, kalian mau kemana liburan mendatang? Dan yang kedua, kamu sekalian harus datang ke kantor pada waktunya. Dan yang ketiga, hal ini terserah kepada Anda sekalian. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah pronomina persona ketiga. Ada 2 macam pronomina persona ketiga, yaitu yang pertama, ia, dia, ataunya, dan yang kedua yaitu beliau. Pronomina yang tidak mengacu pada manusia, terutama tulisan ilmiah, maka yang dipakai adalah kata ia untuk mengacu pada sesuatu yang tunggal yang telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya, dalam artikel tersebut, numeralia ini diletakkan di muka nomina dan sebagai numeralia tingkat. Ia diletakkan di belakang nomina. Kemudian, pronomina persona ketiga tunggal yaitu beliau yang digunakan untuk menyatakan rasa hormat. Contoh, menteri baru saja menelepon dan mengatakan bahwa beliau tidak dapat hadir. Kemudian, pronomina persona ketiga jamak yaitu mereka. Mereka hanya dipakai untuk insan dan pada cerita fiksi yang dipakai untuk mengacu pada binatang ataupun benda yang dianggap bernyawa. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Teman-teman akan datang, mereka akan membawa makanan sendiri. Kemudian, sejak dulu anjing dan kucing selalu bermusuhan. Tiap kali bertemu, mereka berkelahi. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang nomina penyapa dan pengacu sebagai pengganti pronomina persona. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penyapa untuk persona kedua dan pengacu untuk persona pertama dan ketiga, yaitu yang pertama, letak geografis. Letak geografis dapat menimbulkan tanggapan yang berbeda mengenai pronomina yang sama. Contohnya, masyarakat Jawa yang lebih suka menggunakan kamu daripada engkau, meskipun keduanya mengandung unsur yang kasar. Kemudian yang kedua, bahasa daerah. Bahasa yang bermacam-macam membuat orang memakai
pronomina yang lain. Misalnya saja, di daerah Ambon punya pronomina beta sebagai padanan bagi pronomina persona pertama. Kemudian, penutur Minangkabau cenderung memakai kata awak daripada kita dalam percakapan kehidupan sehari-hari, dan orang Manado yang memakai kita orang untuk kita. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial. Pada lingkungan dalam suatu kota terdapat berbagai suku dan menimbulkan ragam bahasa yang berbeda. Kemudian yang keempat, budaya bangsa. Dalam budaya bangsa Indonesia, tata krama itu sangat diperhatikan. Contohnya saja dalam pergaulan yang membuat orang tidak suka menggunakan pronomina persona kedua, yaitu kata kamu, engkau, dan anda yang dirasa kurang hormat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yakni pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan juga pronomina penunjuk ikhwal. Yang pertama ada pronomina penunjuk umum. Pronomina penunjuk umum ada 2, yakni kata ini dan itu. Kata ini digunakan untuk mengacu pada seseorang atau sesuatu yang relatif dekat dengan pembicara, dan itu untuk acuan yang relatif jauh dari pembicara, dilihat dari sudut tempat dan atau waktu. Contohnya adalah pada kalimat, apa buku ini kepunyaanmu, dan juga apa ini bukumu, atau itu di meja bapak. Kemudian yang kedua adalah pronomina penunjuk tempat. Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia adalah kata sini, situ, dan juga sana. Kata sini digunakan untuk mengacu pada tempat yang dekat dengan pembicara, kata situ untuk tempat yang tidak jauh dari pembicara, dan kata sana untuk tempat yang relatif jauh dari pembicara. Contohnya adalah, dia lahir di Makassar dan dibesarkan di sana, tetapi semenjak bekerja, dia pindah ke sini. Kemudian contoh lainnya adalah, saya duduk di sini, kamu di situ, dan dia di sana, sambil menunjuk. Kemudian yang ketiga ada pronomina penunjuk ikhwal. Pronomina penunjuk ikhwal dalam bahasa Indonesia adalah kata begini dan juga begitu. Titik pangkal pembedanya sama dengan penunjuk lokasi. Begini untuk yang dekat, begitu untuk yang jauh. Contohnya adalah, dia mengatakan begini, jangan berbuat begitu lagi. Kemudian selanjutnya adalah pronomina tanya. Pronomina tanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Pronomina siapa dipakai jika yang ditanyakan adalah orang atau nama orang. Pronomina apa jika yang ditanyakan adalah barang. Dan juga pronomina mana jika yang ditanyakan adalah suatu pilihan tentang orang atau barang. Jika ditinjau dari segi bentuknya, sebenarnya hanya ada 2 unsur yang mendasari semua kata tanya, yakni kata apa dan juga mana. Contohnya adalah, unsur pembentuknya adalah objek ditambahi kata apa menjadi apa, dan kata si ditambahi apa menjadi siapa, dan meng ditambah apa menjadi mengapa, dan masih banyak lainnya. Dan juga pada contoh kata mana, contohnya di ditambah mana menjadi di mana, ke ditambah mana menjadi kemana, dari ditambah mana dari mana, bagai plus ditambah mana menjadi bagaimana, dan juga bila ditambah mana menjadi bila mana. Sekarang kita akan mempelajari tentang pronomina mana. Pronomina ini umumnya digunakan untuk menanyakan suatu pilihan tentang orang, barang, ataupun hal. Apabila digabungkan dengan preposisi di, ke, dan dari, akan menjadi contoh di mana sekarang Pak Wahyu tinggal, kemana mereka akan pergi, dan juga Pak Samad berasal dari mana. Kemudian ada kata tanya mengapa dan kenapa. Kedua kata tanya ini memiliki arti yang sama, yakni menanyakan sebab terjadinya sesuatu hal. Kedua bentuk ini sama-sama dipakai, tetapi kata mengapa lebih formal daripada kata kenapa. Contohnya, mengapa atau kenapa Anggi tidak masuk? Mengapa atau kenapa Siswadi tidak lulus? Kemudian ada kata tanya kapan, bila mana, dan apabila.
Kata tanya ini menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau hal. Kata tanya ini dapat digunakan pada awal dan dapat pula diikuti oleh partikel kah. Contohnya seperti kapan atau bila mana mereka akan naik haji, kapan atau bila manakah penduduk Indonesia akan melebihi 200 juta orang. Kata tanya berikutnya yaitu bagaimana. Kata tanya ini menanyakan keadaan, sesuatu, atau cara untuk melakukan perbuatan. Contohnya, bagaimana orang tuamu sekarang? Caranya memperoleh dana bagaimana? Kemudian ada kata tanya berapa. Kata tanya ini dipakai untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Kata tanya berapa dapat ditempatkan pada bagian awal, tengah, maupun akhir kalimat. Contohnya, berapa harga minyak goreng sekarang? Harga minyak goreng sekarang berapa? Kemudian, kita beralih ke materi gabungan preposisi dengan kata tanya. Terdapat frasa tanya yang terdiri atas preposisi tertentu, yaitu dengan apa atau siapa. Dengan demikian, didapati frasa dari apa, dari siapa, dengan siapa, untuk apa, untuk siapa, dan sebagainya. Contohnya, kue lapis ini terbuat dari apa? Kamu akan berenang dengan siapa? Dan sebagainya. Materi berikutnya yaitu gabungan kata tanya dengan kata saja dan implikasi kejamakan. Untuk memberikan implikasi kejamakan, kata tanya apa, siapa, di mana, kemana, dan dari mana diikuti oleh kata saja. Contohnya, kamu tadi pergi dengan siapa saja? Di sana Anda dapat membeli apa saja? Dan juga, dari mana saja kamu jam begini baru pulang? Di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan kata tanya dengan kata saja dan implikasi ketaktentuan. Gabungan kata saja seperti frasa apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja disebut ketidakketentuan karena dapat digunakan sebagai frasa tanya dan dapat juga digunakan dalam kalimat berita. Kata saja dapat diganti dengan kata pun. Contoh, silakan ambil apa saja atau apapun yang Anda butuhkan. Yang kedua, Sinta dapat bergaul dengan siapa saja atau siapapun. Yang ketiga, Salma akan mencari bukunya yang hilang kemana saja atau kemanapun. Yang keempat, Rida selalu mendoakan Dea di mana saja atau dimanapun Dea berada. Yang kelima, dia akan memberi berapapun atau berapa saja uang yang diminta Cita. Dan kalimat tanya dan kalimat berita pada frasa tersebut. Yang pertama, kami boleh membeli apa saja. Dalam kalimat berita, kami boleh membeli apa saja. Yang kedua, dalam kalimat tanya, dia diizinkan pergi dengan siapa saja. Dalam kalimat berita, dia diizinkan pergi dengan siapa saja. Yang ketiga, dalam kalimat tanya, orang asing itu boleh tinggal di mana saja. Dalam kalimat berita, orang asing itu boleh tinggal di mana saja. Yang keempat, dalam kalimat tanya, Ria boleh bermain kemana saja. Dalam kalimat berita, Ria boleh bermain kemana saja. Kalimat tanya dan kalimat berita di atas dapat dibedakan dengan tanda titik dan tanda tanya untuk penulisan dan intonasi. Yang selanjutnya adalah reduplikasi apa, siapa, dan mana. Apa, siapa, dan mana dapat diulang untuk menyatakan ketidaktentuan apa-apa, siapa-siapa, dan mana-mana. Bentuk seperti ini umumnya dipakai dalam kalimat berita yang negatif. Contoh, 1. Rizky tidak membawa apa-apa untuk Rizka. Yang kedua, Lia tidak pergi dengan siapa-siapa, dia pergi sendirian. Yang ketiga, minggu lalu Rara tidak pergi kemana-mana. Di mana dan dari mana dapat juga diulang, tetapi dalam bentuk tersebut digunakan dengan arti yang sama dengan di mana saja dan dari mana saja. Contoh, 1. A. Kalung itu dapat dibeli di mana saja. Yang B. Kalung itu dapat dibeli di mana-mana. Yang kedua, yang A. Relawan itu datang dari mana saja. Yang B. Relawan itu datang dari mana-mana. Yang ketiga, yang A. Rania boleh berpetualang kemana saja. Yang B. Rania boleh berpetualang kemana-mana. Yang selanjutnya adalah pronomina tak tentu. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua pronomina tak tentu yang diperoleh melalui perulangan sebagian dan atau salin suara, yakni seseorang, se plus seorang, dan sesuatu, se plus suatu. Contoh, yang pertama, terdapat seorang polisi yang mencari Dean.
Selanjutnya, terdapat seseorang yang mencari Dean. Yang kedua, kita memerlukan seorang pembantu di rumah. Selanjutnya, kita memerlukan seseorang untuk membantu di rumah. Yang ketiga, Rio mencari seekor kumbang untuk tugas penelitiannya. Lalu, Rio mencari sesuatu untuk tugas penelitiannya. Yang keempat, dia menemukan sebuah dompet di jalan. Lalu, dia menemukan sesuatu di jalan. Pronomina seseorang digunakan untuk orang yang tidak tentu atau dianggap tidak jelas identitasnya. Pronomina sesuatu digunakan untuk binatang atau benda atau hal yang tidak tentu atau dianggap tidak jelas wujudnya. Yang selanjutnya adalah pronomina jumlah. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 kata yang menyatakan jumlah yang dapat berfungsi sebagai pronomina, yakni semua, beberapa, dan masing-masing. Contohnya, 1. Semua mahasiswa yang terlambat tidak boleh masuk. Yang kedua, di antara mereka itu ada beberapa mahasiswa yang mengulang. Yang ketiga, karena terbatasnya dana, masing-masing hanya mendapat kue untuk makan siang. Kata yang menyatakan jumlah dapat juga berdiri sendiri tanpa diikuti nomina, jika nomina tersebut sudah diketahui. Yang selanjutnya adalah frasa pronominal. Frasa pronominal juga dapat menjadi inti frasa dengan mengikuti kaidah berikut. Yang pertama, penambahan numeralia kolektif. Contohnya, mereka berdua, kami sekalian, kamu semua. Yang kedua, penambahan kata penunjuk. Contohnya, saya ini, kami itu, mereka itu. Yang ketiga, penambahan kata sendiri. Contohnya, saya sendiri, dia sendiri, mereka sendiri. Yang keempat, penambahan klausa dengan yang umumnya hanya digunakan jika yang mendahului adalah persona mereka. Contohnya, mereka yang tidak hadir akan ditegur. Mereka yang menolak reformasi akan tergilas. Yang kelima, penambahan frasa nominal yang berfungsi apositif. Contohnya, kami bangsa Indonesia, kamu para pemuda, saya pecinta damai ini. Yang selanjutnya adalah numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud, orang, binatang, atau barang dan konsep. Contohnya, 5 hari adalah 5. Setengah abad, setengah, orang ketiga, 3, beberapa masalah, beberapa. Yang pertama adalah numeralia pokok atau kardinal. A. Pokok tentu. Numeralia pokok tentu mengacu pada bilangan pokok, baik yang berupa satu kata yang terdiri atas 1 unsur atau lebih, maupun yang berupa gugus kata yang terdiri atas 2 unsur atau lebih. Pertama, numeralia yang terdiri atas 1 kata monomorfemis biasa dinyatakan dengan 1 lambang dalam sistem angka Arab, yakni 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, dan seterusnya hingga angka 9. Yang kedua, numeralia yang terdiri atas 1 atau lebih polimorfemis dinyatakan dengan 2 lambang atau lebih dalam sistem angka Arab. Yang A, numeralia yang terdiri atas bilangan asli diikuti oleh nomina numeralia 11, yakni 11 sama dengan 11, 12 sama dengan 12, 13 sama dengan 13, 14 sama dengan 14, 15 sama dengan 15, dan seterusnya hingga angka 19. Yang B, numeralia yang terdiri atas bilangan asli dan nomina numeralia 10 dengan atau tanpa diikuti bilangan yang lebih kecil, yakni 10 sama dengan 10, 20 sama dengan 20, 30 sama dengan 30, dan seterusnya hingga angka 90. Yang C, numeralia yang terdiri atas bilangan asli dan nomina numeralia ratus, ribu, atau juta dengan atau tanpa diikuti bilangan yang lebih kecil, yakni 100 sama dengan 100, 1000 sama dengan 1000, 312 sama dengan 312, 4200 sama dengan 4200, 99.805 sama dengan 99.805, 1 juta sama dengan 1 juta atau 1 juta, 2.500.000 sama dengan 2.500.000, 990 juta sama dengan 990 juta, dan seterusnya. Berikut yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, numeralia pokok kolektif. Numeralia pokok kolektif dibentuk dengan prefiks ke yang ditempatkan di muka nomina yang diterangkan. Contohnya, ketiga pemain, berarti bermakna semua pemain dari nomor 1 sampai ke nomor 3. Berikutnya, kedua gedung, berarti bermakna baik gedung pertama maupun gedung kedua. Selanjutnya, ke 10 anggota, berarti bermakna anggota nomor 1 sampai dengan 10.
Jika tidak diikuti oleh nomina, biasanya bentuk itu diulang dan diikuti dengannya. Contohnya, Anda mau apel atau durian? Hal itu bermakna kedua-duanya. Selanjutnya, ayah, ibu, atau adik yang pergi ke pasar, berarti hal itu bermakna ketiga-tiganya. Numeralia kolektif dapat juga dibentuk dengan cara berikut. Yang pertama, penambahan prefiks ber atau kadang-kadang se pada nomina tertentu setelah numeralia. Contohnya, 3 bersaudara, 4 beranak, 5 bersahabat, 3 serangkai, 3 sekawan, dan juga 2 secoli. Selanjutnya, yang kedua, penambahan prefiks ber pada numeralia pokok yang diletakkan sesudah pronomina persona kamu, kami, kita, atau mereka. Contohnya, kamu berlima, kami berenam, kita berdua, dan mereka bertiga. Selanjutnya, numeralia pokok distributif. Pada tataran sintaksis, numeralia pokok distributif dapat dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan dengan arti. Contoh kalimatnya, mereka disuruh masuk satu-satu, berarti bermakna satu demi satu. Yang kedua, murid baru mendapat seragam satu-satu, berarti bermakna masing-masing satu. Kata setiap, tiap-tiap, dan masing-masing termasuk juga numeralia distributif karena kata-kata itu menyatakan makna ketunggalan atau keindividualan anggota suatu kumpulan. Selanjutnya, numeralia pokok tak tentu. Numeralia pokok tak tentu adalah kata yang mengacu pada jumlah yang tidak pasti. Yang termasuk ke dalam numeralia tak tentu adalah banyak, berbagai, beberapa, sedikit, semua, seluruh, segala, dan segenap. Numeralia pokok tak tentu ditempatkan di muka nomina yang diterangkannya. Contoh kalimatnya, banyak orang, berbagai masalah, sedikit air, semua jawaban, seluruh rakyat, segala penjuru, dan segenap anggota. Sebagian dari numeralia itu mengandung pengertian kejamakan. Akan tetapi dalam pemakaian, hanya salah satu yang bisa digunakan untuk menyatakan kejamakan. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, banyak orang yang menghadiri konser itu. Yang kedua, orang-orang yang menghadiri konser itu dari berbagai lapisan. Kemudian, banyak orang-orang yang menghadiri konser itu. Pada tataran sintaksis nomina, numeralia tak tentu dapat pula dibentuk dari numeralia pokok tentu dengan cara berikut. 1. Penambahan prefiks ber pada nomina numeral lalu diulang dengan atau tanpa diikuti nomina numeral yang lain menyatakan kelipatan nomina numeral dasar yang tidak tentu. Kemudian, penambahan sufiks an pada nomina numeral dengan atau tanpa diikuti oleh nomina numeralia lain menyatakan makna sekitar nomina numeralia itu. Berikutnya, numeralia pokok klitika. Dalam bahasa Indonesia, terdapat sejumlah numeralia yang dipungut dari bahasa Jawa kuno, tetapi numeralia itu umumnya ditempelkan di awal nomina atau proklitika. Contoh kalimatnya, eka, 1, yang berarti eka mantra satu dimensi. Kemudian, dwi 2, yang bermakna dwiwarna atau dua warna. Tri 3, yang bermakna triwulan atau 3 bulan. Selanjutnya, numeralia pecahan. Tiap bilangan pokok dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yang dinamakan numeralia pecahan. Dalam bentuk huruf, per ditempelkan pada bilangan yang mengikutinya. Dalam bentuk angka, dipakai garis yang memisahkan kedua bilangan itu. Contoh, setengah dapat dibaca seperdua, setengah, atau separuh. 1/10 dibaca 1/10. Selanjutnya, numeralia tingkat. Numeralia pokok dapat diubah menjadi numeralia tingkat, dan dengan cara mengubahnya adalah dengan menambahkan ke di muka bilangan yang bersangkutan. Contohnya, ke-1, ke-2, dan ke-5 ataupun sebagainya. Karena numeralia kolektif juga dibentuk dengan ke, perbedaannya terletak pada bagaimana masing-masing dipakai. Sebagai numeralia kolektif, numeralia ini diletakkan di muka nomina yang diterangkan. Sebagai numeralia tingkat, ia diletakkan di belakang nomina yang diterangkan. Contoh kalimatnya, kolektif, ketiga pemain, tingkatnya adalah pemain ketiga. Kolektif, kedua jawaban itu. Tingkatnya jawaban kedua itu. Yang terakhir, frasa numeral. Dalam kalimat,
Acapkali fungsi sintaksis diisi oleh frasa yang terdiri atas numeralia dan penggolong atau partitif. Contoh kalimatnya, anak Pak Amin 5 orang. Kemudian, sapi yang disembelih 10 ekor. Yang terakhir, Kama harus minum air sebanyak 8 gelas sehari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.